Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juang Anda menang atas setiap persoalan yang mungkin hari ini sedang Anda alami. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari lebih dulu saya mengajak semuanya untuk menghampiri Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berterima kasih Tuhan sudah memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Teristimewa Tuhan ketika kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kami disadarkan bahwa setiap berkat yang kami terima, kami nikmati bersama keluarga. Engkau berikan yang terbaik untuk kehidupan kami, sehingga semuanya ini membawa kami kepada sebuah kesimpulan bahwa Engkaulah Sang Pencipta kami, Sang Juru Selamat dan Penebus dosa keluarga kami, yang dengan segala kasih setia-Mu berkenan memeliharakan kami semuanya, menyembuhkan kami tatkala kami sakit, menolong kami ketika kami harus menghadapi tekanan hidup yang menyesakkan ini. Bahkan Tuhan, Engkau juga melindungi, membela, serta melepaskan seluruh keluarga kami daripada yang jahat. Sekarang saatnya Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu. Berbicaralah untuk kami siap mendengar sabda daripada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ke-12 ucapan kutuk ini masuk yang keempat. Kita saksikan dengan membaca Ulangan 27 ayat 14 dan 18. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Saudara, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Kita tahu orang buta, dia tidak bisa melihat kemana dia harus melangkah. Dia harus dituntun pada jalan yang benar karena dia nggak tahu. Dia terserah, dia bergantung kepada yang melihat. Nah saudara, yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, buta itu bukan harus secara fisik yang benar-benar dia buta. Kalau toh dia benar-benar buta, kita yang tidak buta wajib melindungi dia, wajib menuntun orang ini dan membawa orang ini kepada tujuan, yaitu jalan yang baik, jalan yang benar. Sebab dia berserah kepada Tuhan lewat pertolongan kita yang diberkati dengan tidak buta ini. Nah saudara, namun ini lebih diartikan bahwa menyesatkan orang buta dalam artian kata orang yang tidak mengerti tentang kebenaran, orang yang tidak tahu tentang kebenaran, orang yang bodoh, orang yang awam, atau orang yang tidak mampu.
Nah, saudara, kepada mereka-mereka inilah sesungguhnya Tuhan ingin supaya Anda dan saya yang diberkati lebih mengerti, lebih paham tentang kebenaran, tentang hukum-hukum Tuhan. Harusnya kita menjadi pembimbing daripada mereka untuk kita menuntun mereka ke dalam hidup yang benar. Namun apa yang terjadi di dalam kehidupan nyata saat ini, justru orang-orang yang merasa dirinya lebih pandai seringkali mempergunakan, memanfaatkan orang-orang buta ini tadi, yang bukan secara fisik, tetapi mereka tidak memahami, mereka tidak mengerti tentang hal-hal tertentu, baik aturan, baik ajaran firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan dan lain sebagainya, telah dipakai oleh mereka, diputar balikkan oleh mereka untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalkan adanya para teroris dan lain sebagainya, adanya mereka-mereka yang nekat dengan bom bunuh diri dan lain sebagainya, dengan diberikan janji-janji yang luar biasa. Ketika engkau mati oleh karena bom bunuh diri ini, maka kematianmu itu bukan cuma-cuma, tetapi engkau mati sebagai seorang pahlawan, engkau mati sebagai seorang yang menjalankan tugas keagamaan dan lain sebagainya. Maka engkau akan diberkati, ditunggu dengan pahala-pahala yang luar biasa yang menanti engkau ada di surga nantinya. Nah, saudara, hal-hal seperti inilah yang dikecam oleh firman Tuhan, dan semua bangsa harus berkata amin. Nah, saudara, yang tidak disadari oleh orang-orang buta ini tadi memang keterbatasan cara mereka berpikir, hingga mereka tidak mampu menganalisa kenapa para mentorku, kenapa para atasanku itu hanya memotivasi untuk mereka-mereka yang mau siap mati demi kepentingan mereka. Bukankah ada begitu banyak pahala yang menantikan mereka-mereka yang mati dengan menjadi teroris? Kenapa para mentor tadi tidak ingin juga mati dengan cara yang demikian, supaya mereka pun menikmati pahala seperti yang mereka ajarkan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga mungkin adalah orang yang diberi pengertian yang hebat. Nah, tiba saatnya kita untuk menentukan apa yang kita mau pakai dengan pengetahuan yang hebat yang Tuhan karuniakan ada di dalam hidupmu bersama hidup saya ini tadi. Apakah kita mau pakai untuk membimbing orang-orang yang tidak mengerti, yang tidak paham, menuju kepada jalan yang benar, menuju kepada Tuhan dan keselamatannya? Atau kita justru lewat pengetahuan-pengetahuan, kepandaian-kepandaian kita yang diberkati oleh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita mau pakai justru untuk membodohi orang-orang tertentu, agar orang-orang ini bisa kita manfaatkan demi kesuksesan kita maupun organisasi kita. Nah, saudara, ingat firman Tuhan bahwa suatu hari kelak, harinya juga akan sampai, kita harus berhadapan muka dengan Yesus Kristus Tuhan di dalam pengadilan tata Kristus. Dan pada saat seperti itulah setiap orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya dia sesuai dengan segala sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Kita melakukan dalam hidup, dan kita kelak harus mempertanggungjawabkan. Jika semuanya kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan kesukaan hati Tuhan, menjadi berkat untuk sesama, maka kita akan dikatakan sebagai anak-anak yang Tuhan berkenan kepada kita. Tetapi jika hal itu sebaliknya, kita akan menanggung banyak hukuman. Bapak Ibu, pilihan ada di tangan Anda dan saya. Namun sekarang Anda harus bersiap-siap untuk berangkat menuju ke tempat pekerjaan. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu, dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat, membawa engkau tiba kembali di tengah-tengah kekasihmu dengan sehat dan selamat pula, serta Dia akan memberkati engkau dengan kemenangan dan hasil yang berkelimpahan sesuai dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam hidupmu bersama dengan seluruh kaum keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin.
sebab hari ini Tuhan